yang harusnya kita kerjakan amalnya supaya mudah. Jadi kalau raja sudah takdir solusi selama yang harus kita pikirkan itu apanya supaya bisa yang dijawab oleh Allah dari ketika kita menyebut membaca Alhamdulillah, Allah juga bisa dijawab. Nah itu supaya kita sampai ya, supaya kita itu sampai ke sana itu yang harus kita lakukan itu apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala yu'til hikmata man yasha faqad utiya khairan katsiran. Wa qala Rasul fa'alam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah, teman-teman semuanya kita bisa berkumpul. Saya ini harap barokahnya muridnya Syekh Ramadan Al-Budi, dan teman-teman juga saya berasa bersyukur, terima kasih bisa bergabung, bisa bertemu, bermuajalah, bisa beliau dengan keinginan yang lagunya kasih tak sampai. Waduh, para mangkat Ya, di mobil tadi juga mobilnya tuh belok kan bahasa Inggris butuh bantuan. Belok ya. Kalau dalam dunia wartawan tuh itu angpau. Lagi tadi nyarinya Mak Balimas juga apa tadi? Malaysia apa? gerimis mengundang. Ya. Hal yang paling sederhana bisa menjadi rumit kalau kita memakai perspektif al-kalam. Artinya apa? Kalau kita membaca masalah kehidupan sehari-hari kemudian ditafsirkan dengan metode berpikirnya, pemahamannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, itu menjadi rumit ya. Menjadi rumit ya. Karena apa? Karena kita berada pada level spiritual yang berbeda. Kemudian kita menafsirkan kepada statement, pernyataan, qaul ataupun prosanya ataupun bait-bait mutiara al-hikam dari Syekh Ibnu Athaillah yang beliau sendiri menjadi generasi ketiga tarekat Syadiyah. Nah, makanya Syekh Ibnu Athaillah sendiri pensiunan MUI Mesir, ya kalau tidak salah baca ini. Nah, inilah yang menyebabkan antara pembaca al-hikam dengan kehendaknya al-musonif atau kiai musonif atau kiai mu'alimnya menjadi jauh, mungkin banyak sama iwata. Jangankan dengan Syekh Ibnu Athaillah, dengan Abah Masrur, dengan Abah Sodik, dengan Abah Labib, itu juga mengalami bahasanya itu miskomunikasi atau mispemahaman terhadap apa yang dikaji. Ya, misalkan ya, ini sederhana sekali. Kalau kita ngaji apa namanya Ushul Iman, ya, Abah Sodik, ini karena ada Abah Sodik guru saya radhiyallahu rahimahullah. Ya, misalnya wahbukila haqaqaf kali wahbukila haqaqaf alima qabi. Nah, jadi apa? Cintailah Tuhanmu, ya. Cintailah Rohmu, cintailah Gusti Allah. Tresna karo Gusti Allah, karena apa? Sampai itu wedi dengan siksa-siksanya. Jadi
kelasnya santri al-hikmah yang mengaji suhul iman adalah orang yang takut akan siksa Allah. Karena apa? Salah satu sifat atau karakter ulama adalah innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ada rasa takut. Ada rasa takut sebagai nur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling purna, yang paling takut kepada Allah. Jadi takut. Nah, siapa di antara kita yang takut sama Allah? Sopo sing ora wedi karo Gusti Allah. Sopo sing ora wedi karo siksane Gusti Allah. Nek kita itu ora wedi ya coba kita bakal sama-sama. Apanya ini? Tangannya kita sama korek. Kita wedi enggak ya kan? Panas. Panas ya? Nah, panas ya? Ya kalau nggak panas ya silakan tangan ya Allah. Saya siap menjadi orang pertama kali masuk neraka. Setuju? Gimana? Ini kan level-level ya. Artinya level-level itu, inilah spiritual Islam itu begitu. Spiritual Islam itu menempatkan orang pada makomnya masing-masing. Ya jadi terserah kalau sampai bagian dari muhibbin al-hikam, ya silakan lanjutkan. Ya. Sampai di mana muhibbinnya sebagai muhibbin al-hikam. Ya. Jadi kalau sampai muhibbinnya ikhya, silahkan jadi muhibbin yang sejati. Jadi makanya kan ada cinta ya. Jadi hubungan kita ini kan sederhananya kalau kita bahas strata spiritual atau tingkatan-tingkatan spiritual itu menjadi sangat lama dan jauh, butuh waktu bertahun-tahun. Butuh waktu bertahun-tahun. Apakah ada jalan pintas? Ada jalan pintas. Ya kan? Ada jalan pintas. Nah, ini kita sisihkan dulu. Dari itulah watak dasar manusia kan takut. Jangankan neraka, kita nggak punya duit aja takut. Iya, takut kelaparan. Ya, kan? Tinggal bocor. Nah, ya itu. Oh, gitu. Takut tinggal jamaah. Ya. Kalau nggak punya jamaah nanti nggak punya angkot. Ya kita kan sama-sama dia ya. Bersinggung lah. Paham lah. Sama-sama tahu. Dan dunia kan begitu. Maka salah satu hikmah yang ada di makanya pondok alimah itu pondok keramat. Keramat itu kalimat hikmahnya itu dari mana kan? Kan nggak sembarangan diambil. Maka selalu saja ada peristiwa yang membuat ada hikmahnya. Dari selalu ada hikmahnya. Lalu hikmah 1, 2, 3, 4, 5 akhirnya jadi al-hikam. Nah, oke lah kita nggak pakai kata itu. Yang kalau memang mau dibahas soal mahabbah, soal cinta, yang monggo silakan. Kalau amsilahnya adalah cinta manusia kepada Allah, maka kita gampang sekali mencari padanannya. Hubungan yang paling mudah dibangun dalam cinta adalah hubungan suami, hubungan laki-laki dengan perempuan. Hubungan negatif sama positif. Hubungan jadi mulai manusia mengenal perempuan, mulai mengenal sahabat, mulai mengenal nafsu, mulai mengenal hubungan apa? Praktek-praktek hukum kan? Apakah itu jodoh? Ya? Kalau jodoh masih melibatkan nafsu syahwat karena itu dibutuhkan untuk kasratun nasl. Nah, tapi kalau memang sudah jodoh, kan sudah tidak melibatkan namanya nafsu syahwat. Nah, oleh karena itu, siapa yang menjadi muhibbin al-hikam? Orang yang sudah melepas nafsu dan syahwatnya. Apa itu nafsu dan syahwat? Dunia itu kan isinya apa sih? Dunia itu isinya kalau nggak harta tahta, kalau nggak harta tahta wanita. Jabatan. Misalnya Pak Lurah itu sampai sibuk lebur ya, Pak Bau sampai sibuknya minta ampun ya. Karena apa? Karena ada satu, ada bau ya, ada bulurah. Nah itu makanya, kan pribadi gitu kan, dulu nanti habis itu ada warga juga, ya. Jadi dunia itu isinya ya cuma itu tadi.
harta, tahta, wanita. Dan menjadi lambang dunia adalah wanita. Nah, makanya pergolakan di Jawa itu pasti dimulai dari perempuan. Bisa deh. Contoh ya, berdirinya kerajaan Ken Arok itu dari mana? Dari Ken Dedes. Nah, Ken Arok itu menjadi raja setelah membunuh Tunggul Anakku. Nah, soalnya perempuan juga. Ya. Yang wajar makanya di medsos itu urusannya kalau nggak lucu ya saru. Kalau nggak lucu ya saru ya urusannya Sangu. untuk ya. Itu isinya kan. Jadi cinta itu isinya pada tahap awal memang nafsu dan syahwat. Karena apa? Perempuan itu, ya maaf ya, ini ada bunyi dan sebagainya. Ini kita bahas saja, daripada sesuai ya. Iya, maksudnya perempuan. Kenapa disebut perempuan kan? Karena perempuan itu memegang pusaka sakti. Jadi perempuan itu kalau orang Jawa nyebut empu itu kan tukang bikin keris. Ya. Tukang bikin keris. Jadi kalau dunia nggak ada, kiainya nggak ada. Jadi ini hubungan yang bisa jadi ini wujud, ini ada. Ya, ini untuk memudahkan pemahaman saja. Nanti kalau nggak paham lagi ya pasti paham tenang. Jadi dari hubungan kita dengan Allah itu sama kayak hubungan kita dengan suami istri. Konstruksinya, bangunannya maksudnya, bangunannya. Jadi kalau orang kita itu hubungan sama Allah masih punya keinginan, kemauan kan berarti dengan embel. Saya mencintai dia Allah, tapi tolong kasih dong sekaya-kaya. Kalau saya kaya nanti saya akan haji. Kalau sudah haji saya akan bangun pondok. Kalau saya bangun saya bangun santri. Kalau saya wajib ini banyak sekali. Makanya wiridannya itu ya Allah santrinya oke. Ya Allah bundanya oke. Wiridannya terus tuh sampai tidak sadar diri. Nah menjelang akhir hayat loh bukan ini yang dicari ya kan? Sumalatus alun dayo medin anin. Gimana loh sampai gitu? Nah ini ada kiai ya, ada kiai. Pondoknya saja sudah 3 miliar. Wow. Artinya bangunannya sudah 3 miliar, bukan 5. Nah, kemudian dia populer, kemudian sakit. Ya. Sekarang sudah bisa apa? Nah, setelah dalam itu merenungi. Nah, muhasabah, introspeksi. Nah, introspeksi apakah perjuangan yang tadi kita nyanyikan sebagai lagu isbat, kita itu betul-betul sudah pewaris ulama, penerus alim ulama atau yang masih pamrih. Pamrihnya itu apa? Nah ini makanya bahasa keikhlasan rame gawe, sepi pamrih rame gawe kan. Artinya orang itu banyak sekali perjuangannya, tetapi tidak minta apa-apa. Apa ada ya Pak? Apa ada manusia seperti itu? Ada. Dulu tuh ya, dulu. Nah, ada nggak kira-kira di dunia ini orang yang betul-betul mukhlis sehingga lepas dari keinginan dan kemauan? Nah, lalu apa? Ketika sudah tidak ada keinginan dan kemauan, timbullah risalah. Wa ma arsalnaka illa wallahu ta'ala. Jadi ikhlas dulu. Nah, nanti kalau orang itu sudah ikhlas beribadah bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena perempuan, dan bukan karena adin. Nah, ini adin bukan Islam ya. Adin itu terjemahannya kan kalau di Indonesia ada 13 kata. Ada al-milah, ada ittiba, ada macam-macam. Adin ya. Ada kebudayaan juga. Nah, itu adin. Nah, ketika 4 itu masih menjadi bagian dari keinginan dan kemauan kita dalam berjuang, yaitu belum susah mencapai ikhlas. Karena apa? Nanti kalau kita berjuang nggak ada hasilnya, itu bagaimana? Nggak mau kan? Nggak mau. Beda sama fasilitas beda. Ya kalau kita orang di pemerintahan kan ada perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinas itu klausulnya tidak ada untung dan tidak ada rugi. Yang penting nyampe. Ya, Bapak.
Ada untungnya kok. Ada untungnya kok. Jadi, Masa beda. ya, setelah nanti tidak ada keinginan, tidak ada nafsu dan syahwat, orang itu mencapai fana, hampa dalam hidupnya. Aku yo Surabaya santri, orang duit jamaah, Mana? anaknya mau Gusti Allah, kok ya? Ya, anaknya ingat Allah, sampai akhirnya. Nah, itu. Nah. Kalau cinta sejati, al-muhib laisa lahu iwan. Seorang pencinta sejati itu nggak minta ganti. Apa ada manusia begitu? Ada nggak? Nah, ya sekarang nanti kalau sudah fana, maka kata Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau dalam level umum, man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Wa man arada akhirat fa'alihi Ilmi. ini sampai pinter kabeh. Wa man arada ma fa'alihi bil ilmi. Kalau dunia ilmu, kalau akhirat ilmu. Kalau dunia ilmu yaitu lah bagian orang Cina dan orang Barat. Ya. Orang Cina itu hidupnya kayak sekolah di dunia. Tapi sebenarnya mereka memiliki struktur alami yang menopang seluruhnya. Karena orang Cina itu bisa menjawabnya bagus ya. Kenapa orang Islam begini? Kenapa manusia begitu? Ya? Nah itu kan. Sembayang suki. Orang bilang suki ya. Nah ini saya sampaikan ya. Ya kebetulan keluarga saya kalau dari jalur bank kan Cino asli, kotok gitu kan. Saya tak kasih. Habis begini. Yang namanya struktur alamnya orang Cina. Jadi memang lahir itu urusan dunia semua. Ya. Lahir itu sudah dunia. Tapi bukan berarti mereka tidak punya spiritual. Karena dalam kepercayaan yang Konghucu, orang yang kaya itu berada di surga. Artinya apa? Semuanya ada. Mau jeruk ada, mau roti ada, mau combro ada. Dan itu berada di depan mana? Dengar PKB ini. Karena orang surga kan? Jadi orang surga itu Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam semuanya ada di depan. Itu surga. Jadi surganya orang Konghucu, orang Konfusian itu memang di dunia. Dan kalau jatuh miskin berarti berada di neraka. Maksudnya apa? Serba sengsara. Kalau surga serba enak. Nah, apakah jadi dunia itu enak? Apakah jadi kiai itu enak? Apakah jadi Ustaz Rizal itu enak? Enak gak? Enak. Ya? Apakah orang bijak itu enak? Dan kita lagi nanti ya, kita kan dibahas mana banget. Nah, kalau kita berjuang itu enak gak? Enak. Dia suka segala. Kalau berjuang itu enak apa enggak? Ya, waton ya, artinya ya ini ya. Enak. Ya, waton ya, waton ya. Nah, bukan berjuang kan? Enak. Coba yang jadi santrinya sama itu Wahab, jadi Wahab Subo, ya, harus berguru pada Soekarno, Pak Aminoto, dan seterusnya. Nah, itu kan sampai mati, ada yang meninggal, ada yang sebagainya, kan nggak enak. Nah, tentu ya, tentu lagi. Ini biar enak, biar tuntaskan ya. Nah, oke, ya, mahabbah. Seluruh sahabat Nabi sangat cinta pada Rasul. Oke kan? Oke? Ya. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad radhiyallahu anhu pecinta Rasul semuanya. Emang kita. Oke. Ini nanti ada dakwah pengakuan. Nah, tapi kenyataan hidupnya bagaimana? Apakah seluruh sahabat Nabi itu kaya raya? Tidak kan? Nabi itu kaya. Kurbannya ada langsung 3 orang. Apa maksud kaya? Apa seperti kaya? Santrinya kaya. Kaya aneh. Kaya aneh. Ini apa? Jadi kaya serius. Dari itulah kenyataan hidup. Tidak semua ulama juga kaya raya.
Ya, tidak semua pemimpin tarekat juga kaya raya. Nah, oleh karena itu kita itu dianggap sebagai orang yang mengikuti ad-din. Ad-din itu agama rakyat. Nah, agama rakyat itu apa? Selalu dibongbong. Nah, selalu dibongbong. Dibongbong? Dibuat bahagia. Bongbong ya. Nah, disenengi. Relax. Nah, nanti kalau sudah bahas agama rakyat, bagaimana hubungan santri dengan presiden? Bagaimana hubungan santri dengan bupati? Bagaimana hubungan santri dengan gubernur? Ya ini kan kalau kita bagaimana? Bagaimana? Ya kan? Agama itu apa? Bagaimana rakyat itu tidak protes? Bagaimana rakyat itu tidak protes? Kalau protes wibawanya itu jatuh, ya kan? Wibawa seorang pemimpin kalau diprotes, apalagi sampai turun ke jalan, mendesak istana, dia akan jatuh. Nah, makanya tafsirnya harus macam-macam. Kalau hina nafsi, hanya adalah saya berarti tenang. Bagaimana istri kecewa dengan suami? Nah, itu. Nah, maka dari itu kan, itu ketika kita di sini, jujurlah kita semuanya. Jujurlah pada kita. Jujurlah pada diri sendiri. Ya. Jujurlah pada diri sendiri. Karena itu jujur itu bagian dari sifatul anbiya. Jadi kita itu ibadah itu karena apa sih? Karena masalah, karena harta. Ya boni, mesti pengen tuh. Oke. Kalau tentang orang pengen kan? Agar 5 menit ngerti yang kurang 5 menit lagi itu pengen melarat. Nah, oleh karena itulah ketika kita beribadah karena pahala itu wujudnya kepenginan dan kemauan, wujudnya itu harta dan tahta, pangkat derajat, mulut dunia, mulut semua semacam ini, ya, sandang pangan dan sebagainya. Itu hebatnya orang santri-santri itu. Aku kelambi itu tidak tidak waktu laki. Harus mari telat ya sudah. Tidak waktu laki. Ya kalau bunda sih tak ya kan. Saya sudah pernah ngalami kan. Di Kaliwung habis uangnya kan. Enggak ada yang kenal lagi kan baru dari Kaliwung bunda. Tidak waktu lakinya. Lah ada santri yang sudah pengalaman kan. Nah ketulunya kan ada santri yang punya pengalaman. Nah gue pasti lagi ada duit jadi ma'rifat ya. Jadi orang besar itu ma'rifat apa? Karena dia mengerti peramalia, akhirnya tahu nek anak santri foto wakiah mesti lagi orang duit. Bodoh kalau kita sudah keluarga mau wakiah. Ini lagi ada masalah ekonomi. Nah itu pun ya makanya ini kan sifatnya rakyat, sifatnya ar-rohiyah. Sifatnya rakyat, sifatnya ar-rohiyah, karakternya rakyat itu harus begitu. Ya rakyat itu ya butuh sandang pangan bapak. Nah, kalau kepemimpinannya akan sultaniahnya itu jalan, tentu tidak ada orang bingung. Banyumas itu semuanya emas semuanya. Ya, Kedubatan itu juga Yang kedua. Bateng semua. Cilorok Bulurang apa kayaknya banyak sekali ya. Keduanya kedua itu Bateng Cilorok Abe. Apalagi Cilacap kan? Cimaku, Cikan air, Mago apa tuh? Mangut. Buah. Dan semuanya buah. Nah ini makanya ya kalau kita mau al-ikhlas dari salah hadud ya hikam itu ngeri. Hikam itu cara mendekatkan kepada Allah dengan cara ekstrim ya, cara ekstrim. Oleh karena itu kalau orang sudah kesentuh al-hikam itu memang terkelola batinnya ya. Jadi main rasa sama sini kalau sudah mendeklarasikan dirinya muhibbil al-hikam, lalu saya ingin atau ilah bin aras, wah itu tenang mulai. Nah, dia tenang lagi. Nah, kalau lebokna mari mandi
kroso. Ayo rasane wong ora duwe, rasane wong lara, rasane wong butuh, rasane banyak sekali rasa. Akhirnya jadi sakit, akhirnya jadi lagu, akhirnya jadi karaoke. Ya. Kalau ekspresi batin, ekspresi batin, kalau Jawa ekspresi batin, pulang saja. Dari apa? Pulang saja. Wah, makanya kalau lagu-lagunya cinta itu lagunya Dewa 19 ya. Ya, jadi apa lagu-lagunya misalnya apa? Cinta mati gitu kan. Terus Jawa, terus apa lagi? Satu dan sebagainya. Nah, itu kan lagu-lagu yang menggambarkan ketika orang itu hanya butuh satu, yaitu Tuhan, butuh Allah toh, nggak butuh yang lain-lain. Makanya kalau tradisi di pesantren, wong sing ngandikan itu wong sing wis ora duwe itu, wis ora duwe kepenginan, ora duwe kemau, alias pensiun umur 60 tahun atau umur 50 tahun. 50 tahun tradisinya Imam Al-Ghazali. Jadi ketika dia mulai memahami usaha, mulai memahami kesendirian, kenikmatan kesendirian, gaul kalau makhluk kan ribet. Gaul kalau makhluk itu kan ribet. Kok guru bisa itu gampang. Sholat Allahu Akbar selesai kan? Tapi gaul kalau makhluk itu ribet. Itu ada tuh RT-an diurang lagi. Seragam lagi, hisbahan lagi kan? Seragam lagi. Gampang kan? Nah, kan nanti kalau ekonomi bagus, oh ada uang di bank, ambil pinjam. Nah kita kan santri, nek kita gawe utang orang lunas, Rasul kok orang gelem nyolati, gimana? Aku nggak ribet gitu. Apa sih nyolati Gus Bara? Orang gelem Gus Bara. Apalagi, apalagi masukannya apa? Nah itu kan. Apalagi kalau pakai ngajinya Fatul Mu'in, gurunya Syekh Ubaidillah, jadi banget itu. Nah, hubungan antar makhluk itu ribet. Tapi kalau dengan Allah, wudhu, sholat, selesai. Nah, yang paling banyak kan di situ. Nah, di situ ketika sudah mungkin berpulang, lah disitulah nanti ada kehampaan. Bahasanya Imam Syafi'i mengutip hadis, wakan bahasanya. Kalau memang sudah wujuduhu laisa lahu laisa syai'. Kalau kita sudah bersama Allah, maka tidak ada apa-apa. Terus ora apa-apa. Gelem ya Allah. Asal dengan iya. Nah, ya sungguh-sungguh ini. Ya sungguh-sungguh. Ya, ini mungkin dinamik kan. Nanti kalau mungkin dibalik semprot. Ya, nanti makanya ini ngaji tingkat dulu ya, saya sampaikan kan. Dan ngajinya Mas Rizal itu, ngaji saya tidak menakut-nakut, pokok silakan. Ibarat mau terbang ke 7 lantai juga silakan. Mau sedot pun silakan. Ya, misalnya iya karena butuh iya karena saing, ya kan? Iya karena butuh iya karena saing. Imam enak banget. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tapi dalam prakteknya, ya kan misalnya kita itu kalau baca literatur misalnya yang namanya Samudra Al-Fatihahnya Bayi Arifin, kemudian Samudra Al-Fatihahnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu menulis kitab iya karena butuh yang karasanya 3 jilid. Itu hanya menafsirkan iya karena butuh yang karasanya. Banyak kalau diminta saya mengajar Al-Fatihah ini mau mulai dari mana? Ya. Nah makanya saking rumitnya ilmu pengetahuan bagi masyarakat sehingga timbullah al-hikmah solusi. Bisa Al-Fatihah sih bercespleng ya. Nah, Al-Fatihah gak ada duit Al-Fatihah. Nah, oke ya. Nyata itu. Masalah lagi Al-Fatihah semua kita berumat. Apa mana mau kita bahasa Arab? Mulai aja dari Anak. dari kanan mungkin. Mau coba dari.
kalau pakai rumusnya Adventisius wabe pahala tok. Kabeh pahala. Yang ngomong ini mudun. Nek pahala mudun itu terjun payung, itu cara ibadah itu terjun bebas gak pakai helm. Kalau mungkin bin alikam kemudian masih mengharap pahala itu berarti ya makanya kembali ke jujur lah. Kita berjujur kalau kita masih butuh rokok ya sudah. Ya, kalau butuh jeruk ya sudah. Jadi kalau masih butuh fadoil, faidah, manfaat, kelasnya masih aqidatul. Ditambah karena kita itu awam etikot agak bingungi, kita harus maaf dan sebagainya yang itu. Ditambah kita itu awam. Kita itu awam susah, untuk sendiri dan diri susah sih jalur oh sampai paling tinggi. Tapi umur baru ini, ya ibunya ya. Nah, bukti empiris, bukti kasus nyata. Jadi, ya ini kalau memang ikhlas itu masya Allah ya kita. Ya makanya kita kan juga gak ngalami ya, ketika Pak Marsudi putranya Seda buat itu kan tahu bener. Saya pas kebetulan tahu kan, masih gak tahu datang tahu tekal kan. Nah itu wajahnya seperti rautnya itu maksudnya. Jadi ya, kita benar-benar sangat mengalami kan. Ya yang dicintai itu. Itu makanya nanti kalau kamanusan itu bahasanya orang Timur Tengah. Oh itu bahasanya kita itu masih butuh istri, ya bukan hanya koma itu masih koma zakaruhu. Enggak apa aku ya. Ya itu, jadi masih pukul dunia berbalut alikam. Jadi ini masalah jadi alikam itu alikam sama kalau terjemah Jawanya itu 1, 2, 3. Kalau terjemah kalau bahasa Arabnya kan 1 dulu, makin kesana itu makin kayak ini. Jadi memang sudah deklarasinya atau kitab ini dipakai untuk ditarkiah. Jadi seorang muhyiddin Atikam itu berada bersama Syekh Al-Mutaraki, Syekh yang bisa menangkap derajat kepintuannya dari level pahala, level fadhilul amal, level manfaatnya membaca Yasin Waqiah naik ke level yang tidak ada apa-apanya. Level kosong. Nah, kalau sudah kosong kan diisi kayak kardus. Jadi kardus itu kan kosong. Nah, cuma kalau pas ada gini diprotes nulis ya. Nah, ini kosong kan dompetnya kosong masalah ini kayaknya. Akhirnya ya udah kosong salah isi, dompet kosong harus diisi. Ya, itu masalah di dalam spiritual Islam ya maksudnya. Ya apakah kita ngalamin juga saya nggak tahu. Itu sampai sendiri yang bisa baca. Ya, jadi kalau sudah cinta maka maulid Nabi itu adalah ekspresi rasa dan perasaan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah, kalau semuanya lah kita mau dia sehebat apapun, kalau di depan Rasul ya kalah. Ya, mau apa saja, apalagi bos yang dia malah protes sama Mbak Baju Mas. Ya, durian kan gitu. Nah, kalau durian benar, kalau enggak aku nggak ngerti ngomong. Nah itu jadi Imam Mazhab itu Imam Syafi'i menulis kitab Tauhid Fiqhul Akbar. Ya mungkin Pak bisa tuh atau enggak. Itu juga hadis-hadis yang diambil itu hanya orang-orang yang butuh Gusti Allah. Orang butuh lihat, tidak butuh makan. Jadi nanti Asmaul Husna ya sholat, nggak makan nggak minum sampai kuat berapa. Nah, makanya kalau di dalam bisa tarekat mau ngaji ikan itu puasa dulu, ngaji ikhya juga puasa dulu.
ngaji berpuasa karena al-ilmu nur, al-ilmu nur. Ya, siapa lagi ya pertanyaan tadi? Ya ini saling melengkapi saja ya. Ya ini ya diapresiasi juga. Ini jauh-jauh dari bandaranya sampai ke mana? Syria. Nah, pulang bawa kitabnya Syekh Haramaddin Al-Buti. Jadi apa? Ada satu kalimat yang pendek, tapi susah dihapus. Dalam syarat kasih satu saja. Takholik di akhlakillah, ya. Takholik akhlakillah. Berakhlaklah engkau sebagaimana akhlaknya Gusti Allah. Jadi nggak maulid Nabi. Jadi kita supaya welas asihnya kayak Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, makanya ajaran wong itu kan luar biasa ya. Dijual di mana? Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan Ar-Rahman itu berarti kalau dalam bahasa Jawa itu hasta brata. Kalau Jawa ini hasta brata, memberi kepada siapa saja tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang apapun dan siapapun. Nah, jadi memandang manusianya itu Ar-Rahman. Nah, jadi kalau ada itu yang udah biasa, udah sesi korban untuk pesantren biasa. Orang itu melindungi minoritas biasa. Orang santri melindungi orang maksiat biasa. Jadi apa? Ya, rahmatul musa, yang menyayangi, mengasihi orang-orang yang maksiat. Nah, apa ada praktek? Jadi kalau rahmatul musa berarti menyayangi orang-orang yang maksiat. Ini prakteknya ini. Doa itu yang tanpa risiko, ya kan? Karena mendoakan itu tidak tanpa risiko. Ya di rumah itu berisiko juga. Contohnya keinginan ya. Jadi kalau keinginannya cocok itu. Di rumah itu 10 PLK. Takut akhirnya sudah masya Allah ya. Jadi memang kita punya pesantren itu, nah tapi ya sekarang udah geger nasab itu dari masalah. Udah geger nasab itu dari masalah. Jadi nasab kalau nasab. Ini ya dengan teman-teman, jadi kita kalau memang mahabbah hikam itu main rasa itu hanya ada di antara hubungan suami dan istri atau calon suami dan istri. Urusan cinta. Kalau ada cinta pasti ada rasa. Ada sayang, ada benci. Ada benci, ada rindu. Nah, kalau tempat-tempatnya ada di dalam diri kita, maulid Nabi enak. Maulid Nabi enak. Ya. Kalau di pondok itu assalam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Rasulullah salam alaika. Nah itu kalau membaca baik-baik itu urusannya di panggung, itu urusannya berusin kan. Atau buruan atau buku saya atau penyanyi. Jadi ini ketika membaca salawat kan tidak hadir dalam wujud. Ya kecuali sampai dihadiri Rasulullah, kemudian sampai bisa menyaksikan, nah itu sudah luar biasa. Kenapa al-Bajali itu tidak ngefek? Ya kan? Memang satu itu bahasa sastra, orang nggak paham juga, pemahamannya nggak nyampe, apalagi amaliyahnya. Pahamnya saja belum nyampe, apalagi prakteknya. Jadi coba itu kan bahasa dulu, bahasa sastra semuanya. Apalagi bahasa syair-syair. Ya, bihubi sayyidina Muhammad kan. Sebetulnya bahasa syair yang kita semua belum tentu bisa mengikrom. Coba ini. Ada yang mana? Coba kita ikut satu aja. Ringan.
Nah, anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, ya. Anta misbahus suduri, anta iksirun wa qawli. Anta sabun, anta utawi. Tapi Itu Samsun sering, kamu sering kan? Coba, kan sudah bukan pakai aku lagi pakai balapo. Itu aja sudah masuk omongan itu. Antas, lah kok kamu mau ngaji balapo kan? Tinggal turun apa? Ngaji namun itu sudah benar. Ya, apalagi suruh ngaji balapo. Ngaji balapo. Ngaji nembak ya. Anta Samsun, anta badrun, anta nur. Anta untuk nur di atas cahaya. Ya nur sendiri. Nurnya kesudahan. Jadi nur. Dan nur kan identik dua ya. Bisa laki, bisa perempuan. Nur itu netral kan. Komariah, komar juga. Komar lanang. Iya. Komariah lanang. Gak jelas ya kan. Samsun, Samsiah, Samsudin, dan sebagainya. Jadi kata tanpa gender. Bisa. Jadi itu dari situ saya sudah memahami itu saja. Nah kalau bisa itu jalan ke Pasuruan, kalau di Pasuruan di Bangil itu kalau mau memanfaatkan Barjanji itu 40 hari 40 malam. Itu awalnya. Kalau di Benda itu misalnya orang baik sampai kalau Quran itu kan untuk bikin kurungan biasanya 40 hari 40 malam khataman Quran. Nah kalau di Jawa Timur, kalau di Pasuruan Bangil itu 40 hari 40 malam 40 orang. Gitu. Nah kalau itu ijazah sono, ini saya nggak tahu ya. Mas Tuhan aja itu misalnya. Ini tak untungnya pasti gitu. Nah, itu. Nah, yang bisa anda nanti ganti namanya, nanti dengan dua tim apa? Nah, jadi mas itu masalahnya apa namanya? Islam itu menunjukkan bahasa yang tingkat tinggi Islam, selalu menggunakan bahasa tingkat tinggi. Al-Quran itu tingkat tinggi. Ya. Al-Quran itu kan bahasa Quran, ya. Bahasa Quran. Di bahasa Quran itu udah level berapa? Ini kalau sudah babnya mahabbah itu sudah melewati tosul, sodrum, kolbu, sudah level 3. Nah, kalau sudah ngajinya mahabbah itu sudah level 3. Tosul, sodrum, terus kolbu. Nanti di bawah itu lagi fuad, kemudian sirut, terus anak. Nah, anak itulah maksudnya tarekat dia berhenti di situ. Nggak berani mengungkap anak. Di al-hikam itu hanya berhenti pada al-ma'arif wal asrar. Jadi berhenti pada asrarul ilahiyah. Itu pun ada syaratnya kalau dari kamu boleh menyampaikan asrarul ilahiyah kalau sudah rahmatul ilahiyah. Itu bahasa kasih waktu saja. Nanti satu saja itu udah berat kan? Udah berat. Udah berarti kecuali dapat topik hidayah dan inayah. Ini kan sudah namanya sudah ada. Kalau kita kumpulkan nama-nama satu-satu, ini sudah jadi syair yang melengkapi kelengkapan Al-Barjanji. Ada di sana? Teteh artinya apa? Amrullah. Perintah Allah, perkaranya Allah. Ata amrullah, fala tastajilun. kalau ini perkaranya. Oh, perkara. Kalau ada pendengar yang baik, ya? Ada pendengar yang baik samian kan. Jadi kalau samian itu nggak bakal marah. Kalau sombong, Nah, kalau saya mewarnai aja. Saya mewarnai itu kan demo sudah ada. Sudah ada. Nah, ada Bu Lutfi, perempuan yang halus. Ada ibu saya itu Alia, menghias kan. Ada Bu Ani, dia itu. Ani. Bu Ani. Bu Ani Solina. Bunda Ani Solina. Ya, lagunya lagu orang yang lama. Ani. Enggak, artinya apa? Nama-nama ini sebenarnya kalau al-hikam itu kan wujudnya makrifatul asma'illah, makrifatul
ma'rifatul sifatillah, ma'rifatul af'alillah, ma'rifatul dzatillah. Kalau sudah dzatillah jangan berani bahas. Karena itu ruang privasi. Mbah Mayu saja nggak berani. Ya. Mbah Mayu itu punya santri 40 yang khusus didikan ini. Ya. Kalau yang umum yang di pesantren nggak ada berani. Ya silakan tanya. Silakan cek dulu. Nah, mari makan kenapa? Ya ini umum mau ketemu nanti kan lanjutannya di masjid. Jadi Muhyiddin Alikam itu ya begitu itu. Hanya orientasinya Gusti Allah toh, ya. Alikam itu Gusti Allah toh. Jadi makanya ketika masih butuh harta tahta dan wanita, dunia dan seisinya, ngajinya apa? Akidatul awam, Safinatul Najah, kasih waktu saja, Sulamul Taufik, Fatul Qori, Fatul Min, Fatul Wahab. Itu karena masih digagal. Makanya kalau disebut alam kaum itu ada seorang suhu. Kalau suhu itu berarti orang yang sudah melepaskan duniawi. Makanya dia tinggal di gunung. Kalau kiai, nah itu berarti sudah mencapai makom wali, kemudian ditugaskan menunggu penerusnya. Jadi makom wali kutub, nah itu nanti ada 54 sebagainya. Dijelaskan dengan api dan enak oleh Syekh Mahmud Al-Masih. Kitabnya kalau tidak salah Tuhfatul Awliya. Nah silakan baca sendiri. Itu 54 yang nanti itu menjadi referensi lahirnya Nahdlatul Ulama, 54 ulama dengan keahlian yang beragam. Jadi kan sudah ada. Sampai punya pada kecil. Ya baiklah teman-teman, mungkin ada apa yang saya bisa menyampaikan dari Alikam itu ngaji hati, ngaji rasa, ngaji bagaimana tentram tidak dengan harta. Jadi orang Alikam itu orang sudah melewati bagaimana tentram tidak dengan harta, tapi dengan satu ayat. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Loh sedikit orang terbaik. Masalah. Apa itu? Amin ya. Amin. Pak Hul. Nah, sepuluh. Ada sepuluh. Pedangnya. Ada pedangnya Allah. Nah, itu ada pedang. Ini ada Fuad. Ini ada. Amin. Ada Pak Agus Prasono. Agus Prasono itu ketua umum PBHMI sebentar. Di Jalan Soekarno. Setelah Soekarno, setelah RKR berapa? Tapi berapa? Ya, semua. Ya kalau ibu saya nggak apa, paling apa yang sekolah sama yang pernah ketemu. Ya baiklah teman-teman semuanya, ini hanya ya berbagi ilmu, berbagi apa, nggak ada pokoknya ngobrol lah bersama. Dan saya juga bukan guru saya Mas Anda juga bukan murid saya. Dan jumlah. Muridnya Bapak Suri. Nah, jadi dan kalau sudah sampai at-taqwa, ya, ada at-taqwa itu kalau sudah sampai mukibin itu dijelaskan betul kilatul kalam, sedikit omongnya, sedikit caranya. Ya ngaji hikam itu ngaji orang umum. Apalagi kalau kita masih butuh ya demikian ada kalau ada yang kurang pas. Saya itu juga khawatir apa kalau menyampaikan ini dari salah paham, kemudian menjadi salah tafsir, kemudian menjadi tersesat. Kan saya juga, ya saya sudah praktek sudah cukup lama menyampaikan juga, jadi hampir hati-hati juga. Ya yang mohon kalau ada yang kurang pas, ya silakan kita akan bahas di sini. Kalau sudah pas ya alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas di pikiran, di hati dalam menyampaikan. Saya mohon maaf lahir batin, pintunya wa'alaikumsalam. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.